Kehamilan pada usia 11 minggu. Ini seorang ibu yang datang kebetulan dari jauh ya, dari Kalimantan, dan ingin melakukan pemeriksaan screening karena dicurigai bahwa janinnya mengalami kelainan dengan penebalan tengkuk atau penebalan kulit di belakang leher. Istilahnya nuchal thickness-nya tebal. Jadi tengkuk itu kulitnya menjadi penanda, marker untuk suatu kelainan seperti Down syndrome atau kelainan genetik yang lainnya. Dan sejawat yang memeriksa cukup teliti, jadi dia melihat ada tengkuk yang tebal, kemudian dijelaskan pada orang tuanya ya. Tentunya pemeriksaan seperti alat USG yang kita pakai itu harus kita fungsikan dengan benar ya. Jadi bukan membuat suatu hal yang menakut-nakutkan. Karena pikirlah bahwa semua kondisi ini bisa terjadi pada siapa saja, bisa terjadi pada diri kita juga. Jadi dokter memiliki kemampuan, memiliki keilmuan untuk mendiagnosa. Benar, semuanya sudah terjadi. Jadi kita mendiagnosa sejak awal kondisi janin yang tengkuknya tebal ini untuk tahu apakah kelainan genetikanya memang ada sesuatu yang bermasalah ya. Kita bisa mengarahkan untuk segera pemeriksaan genetik namanya non-invasive prenatal test untuk melanjutkan kecurigaan bayi yang badannya bengkak ini dan tengkuknya tebal ini ya. Jadi kita bisa lanjutkan ke pemeriksaan yang lebih detail ditambah dengan pemeriksaan genetika NIPT. Tentu tujuannya agar kita tahu pasti kelainan genetika di kromosom yang mana, apakah benar Down syndrome ataukah ada kelainan lain seperti Turner syndrome monosomi X ya. Itu ibu-ibu bisa baca, bisa googling. Ini yang kita ukur, perhatikan ini tengkuknya tebal sekali. Saya memakai batasan 2,5 mm pada trimester pertama di bawah 14 minggu. Ini sampai 4,2 mm. Jadi nuchal thickness-nya ini tebal sekali. Kondisi ini terjadi biasanya kemungkinan karena jantung dari janin juga bermasalah ya, pompa jantungnya. Jadi tengkuk itu adalah kelenjar getah bening atau kelenjar limfe yang menebal cairannya, jadi tidak bisa dipompa dengan baik oleh jantung. Ya inilah suatu keilmuan yang memang kita pakai untuk mendiagnosa. Jadi bukan kita kenapa harus memberitahu dan menjelaskan dengan detail ya, agar ibunya nanti dan keluarga juga bersiap untuk mereka mengasuh kemungkinan dengan kondisi janin yang cacat genetika. Tentunya kan masing-masing orang mempersiapkannya dalam hal yang berbeda-beda. Jadi begitu kita tahu misalnya ini suatu kondisi yang cacat secara genetik seperti trisomi 21, ini masih 11 minggu ya. Jadi mereka bisa membaca, bisa mempersiapkan diri. Kondisi Down syndrome itu kasusnya seperti apa ya. Jadi kita sudah bisa melacak secara genetika sebelum trimester pertama itu berakhir. Ya, jadi ini suatu kondisi yang sejawat di Kalimantan ini yang mendiagnosa, tapi memang tidak merujuk dan diminta ibunya untuk konfirmasi. Nah, kebetulan langsung ibunya ke Jakarta dan setelah saya konfirmasi benar ya, tengkuknya tebal, kemudian bagian tubuh di kulitnya ini ya yang
mengelilingi ini. Nah, ini kulitnya seperti kena luka bakar begitu ya, menggelembung semua. Itu kulitnya di belakang itu. Namanya higroma, cystic higroma. Dan ini menjadi marker suatu kondisi kelainan seperti trisomi 21 atau juga bisa trisomi yang lain. Kalau untuk kelamin minggu ini belum bisa kita amati. Jadi setelah kita jelaskan kemungkinan kondisi ini 95% berkaitan dengan suatu kelainan genetika, kita anjurkan untuk cek genetika segera dengan cek NIPT. Itu bisa mendiagnosa kelainan genetika dengan tepat. Dan kemudian ya kita minta ibunya juga bersiap-siap ya, andai memang diagnosa itu benar, terbukti ya, agar mereka juga mempersiapkan diri. Karena kan untuk mengasuh anak dengan kondisi kelainan bawaan seperti trisomi itu bukan hal yang mudah ya, itu suatu hal yang terjadi untuk seumur hidupnya. Ya, ini usia hamilnya baru 11 minggu. Dan kita sudah mencurigai ini suatu kondisi dengan cacat genetika atau kelainan trisomi seperti trisomi 21 ya, kasus 11 minggu.